Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, kita akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya dan yang lainnya itu telah menyelamatkan Meiko dari penyegelannya. Dan secara mengejutkan, Meiko juga di sini malah bersedia jadi maidnya Yuya. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke karakter Odis nih. Sementara Yuya itu sedang sibuk dengan Meiko dan dunia bawah, si Odis pun sedang meliti sihir di kediamannya bersama dengan kedua muridnya yaitu Ruri dan juga Ril, yang kebetulan mereka itu sedang menyiram tanaman di halaman. Namun saat itu, Ruri dan Ril pun langsung mendatangi Odis dan berkata nih, kalau tadi mereka melihat burung besar keren dan burung itu menjatuhkan sebuah surat kepada mereka. Tentu, Odis pun cukup heran nih dengan surat yang didapatkan sama kedua muridnya. Dan setelah ia membacanya, ia pun cukup terkejut dengan isinya. Ia juga berkata kalau nampaknya dia akan pergi lagi dari rumah. Tentu Ruri dan Ril pun langsung protes dengan hal itu, karena memang si Odis kan baru saja pulang gitu, dan baru melakukan penelitian sihir sama mereka. Jadi kenapa si Odis itu malah ingin pergi lagi? Namun Odis tidak terlalu menghiraukan perkataan dari kedua muridnya. Dia juga malah menggerutu dengan isi surat yang merepotkan dirinya ini. Panel cerita pun berpindah ke Iris nih. Saat itu, Iris sedang melatih kemampuan berpedang miliknya di sebuah hutan. Namun, setelah ia selesai berlatih, ia pun melihat seekor burung besar yang bernama Assault Eagle. Dan nampaknya burung besar itu sedang mendekati dirinya. Jadi di sini si Iris mengira kalau burung itu ingin menyerangnya. Dan Iris juga nampak gak ragu untuk melawannya nih. Namun ternyata, burung itu tidak menyerang Iris sama sekali. Dia malah menjatuhkan sebuah surat yang sama seperti yang didapatkan sama Odis. Di sini juga, si Iris mengutarakan hal yang sama dengan Odis nih. Kalau dia memang tidak suka dengan isi surat yang dia dapatkan itu, dia menyebutkan kalau isi surat ini menyebalkan. Namun ya apa daya, dia nampaknya ingin bertemu dengan Odis dan Master Kelinci untuk mendiskusikan tentang surat ini. Panel cerita pun sedikit berpindah lagi ke karakter Kaede dan Rin. Saat itu nampaknya mereka sedang menikmati hari libur untuk makan bersama di sebuah kafe nih. Di sini Kaede pun mulai membicarakan tentang dirinya yang masih kurang yakin bisa menjadi idol sekolah, mengingat dia sendiri tidak terbiasa dengan menyanyi dan menari. Namun sebagai sahabat yang baik, Rin pun mendukung Kaede dengan sepenuh hati. Dia mulai membicarakan tentang sisi positif Kaede nih, dan dia juga berkata kalau ini adalah kesempatan emas bagi Kaede untuk merebut hatinya Yuya tentunya. Kalau saja Kaede itu bisa tampil bagus sebagai idol sekolah dan disukai sama semua orang, ada kemungkinan juga Yuya akan jatuh hati kepada dirinya. Tentu Kaede pun langsung semangat lagi ketika mendengarkan perkataan itu. Ya memang kalau udah membahas tentang Yuya, Kaede ini pasti paling semangat banget deh. Panel cerita pun berpindah ke karakter Yuya lagi. Saat itu Yuya pun sudah kembali ke rumahnya dan langsung disambut sama Kuya dan juga Oma. Nah di sini si Kuya kan udah tahu tentang Meiko, jadi dia tidak terlalu kaget kalau sepulang dari dunia bawah si Yuya itu bawa satu cewek lagi. Tapi nih hal itu nggak berlaku sama Oma. Di sini dia pun cukup kaget karena memang si Yuya itu membawa pulang makhluk yang aneh lagi. Mendengarkan hal itu, nampaknya si Meiko ini sudah mengerti tugasnya sebagai seorang pelayan. Jadi di sini dia pun langsung menjelaskan kepada Oma kalau dirinya adalah pelayan yang diselamatkan sama Yuya dari dunia bawah. Dan dia juga sudah mendapatkan kontrak jiwa dari Yuya ketika Yuya itu menyerap semua kekuatan spiritualnya. Jadi Meiko berharap kalau mereka itu bisa saling akur, karena si Meiko juga akan tinggal di rumahnya Yuya mulai dari sekarang. Di sini Oma pun cukup kaget dengan pernyataan dari Meiko itu. Tapi dia pun gak mau ambil pusing dan berkata kalau Yuya sudah mengizinkan Meiko untuk tinggal di sini, ya itu cukup bagi dirinya gitu. Setelah beberapa perbincangan itu, Lexia, Luna, dan Yuti pun baru pulang dari mall nih. Dan tentunya mereka pun kaget kalau babang kita Yuya bawa satu cewek lagi bersamanya. Di sini, Lexia pun langsung ngotot tanya kepada Yuya tentang cewek yang dibawanya itu. Ya, di sini si Lexia itu udah berlaga aja jadi istrinya Yuya nih. Namun nih, saat Yuya ingin menjelaskannya, tiba-tiba aja Meiko pun langsung memperkenalkan dirinya lagi kepada Lexia. Kalau memang dirinya adalah pelayan dari Yuya yang baru, dan Yuya telah menyelamatkan dirinya dari segel dunia bawah. Tentu Lexia pun belum puas dengan penjelasan seperti itu. Makanya Yuya pun langsung turun tangan dan menjelaskan semuanya dari awal kepada Lexia, Luna, dan Yuti nih. Setelah mendengarkan penjelasan dari Yuya, entah kenapa,
Yuti pun sedikit terharu nih, karena memang Yuya juga menceritakan kalau si Holy Archer, guru dari Yuti itu masih menyayanginya sampai sekarang. Ditambah lagi Holy Archer juga ingin sekali bertemu dengan Yuti nih. Tentu sebagai kakak yang baik, Yuya pun berniat untuk menghibur Yuti. Namun si Yuti pun berkata kalau itu tidak apa-apa. Yang terpenting dia sudah tahu kalau guru yang dia sayangi itu masih cukup bahagia di dunia bawah. Hal itu sudah cukup untuk menghibur dirinya. Nah, sementara Yuya itu ngobrol sama Yuti, Lexia pun langsung membuat perhitungan dengan Meiko nih. Nampaknya si Lexia itu masih belum menerima kehadiran dari Meiko sendiri. Dia pun sampai tega berkata kalau Meiko itu ingin menjadi pelayannya Yuya, maka Meiko juga harus siap menjadi pelayan dirinya. Karena memang status Meiko di sini cuma maid, sedangkan dirinya adalah calon istri dari Yuya. Tentu, Meiko yang cukup polos pun langsung menerima hal itu, tapi tidak dengan Luna dan Yuya nih. Di sini dengan jelas, Luna pun berkata kalau Lexia itu sudah keterlaluan kepada Meiko. Padahal Meiko sendiri bersikap sopan kepada Lexia. Tapi kenapa Lexia itu malah memperlakukannya dengan buruk? Namun nih, si Meiko pun tidak mempermasalahkan sikap dari Lexia. Dia berkata kalau dia akan membuktikan dirinya sebagai maid yang baik untuk Yuya dan juga Lexia. Tentu, Lexia pun semakin senang ketika lawan bicaranya berkata seperti itu. Makanya dia pun langsung berkata kepada Meiko kalau mereka harus duel dalam lomba memasak. Jika masakan Meiko itu lebih enak daripada buatannya, maka Lexia sendiri akan mengakui Meiko sebagai maid di rumah ini. Tentu, kita tahu sendiri kalau Lexia sudah ngomong tentang masak, ya siap-siap aja segala peralatan dapur itu melayang. Hal itu juga yang dirasakan sama Yuya dan Luna nih. Mereka pun langsung berniat kabur gitu aja dari rumah daripada harus terkena lemparan alat masak dari Lexia. Tapi langkah mereka pun langsung dihentikan sama Lexia nih. Karena memang Lexia ingin mereka itu jadi juri lomba masak antara Lexia dan Meiko. Jadi dengan terpaksa mereka berdua pun melakukannya. Lagi pula, si Yuya juga cukup penasaran nih apakah Meiko itu bisa masak atau enggak. Mengingat dia sudah antusias banget buat mengiyakan tantangan dari Lexia ini. Dan tadi juga teman-teman, si Meiko ini sangat mahir memasak. Bahkan masakannya itu sampai diakui sendiri sama Kuya dan juga Oma yang ikut mencicipinya. Meiko pun berkata kalau memang dia mendapatkan pengalaman masak dari beberapa jiwa pendosa dunia bawah yang membentuk dirinya. Ya itu udah kayak cheat banget sih memang. Jadi walaupun ini adalah pertama kalinya dia masak, dia itu gak kerepotan sama sekali dan bisa membuat masakan yang enak. Sedangkan nih, masakan yang dibuat sama Lexia itu seperti biasa sangat gak enak banget. Bahkan Oma juga cukup kaget nih kenapa Lexia itu bisa membuat masakan yang setidak enak ini. Padahal bahan-bahan yang dipakai sama Lexia dan Meiko itu sama. Tapi kenapa masakan mereka berdua itu sangat berbeda jauh. Namun setelah pertandingan masak itu, Lexia masih belum aja puas teman-teman. Jadi di sini dia malah meminta Meiko untuk berlomba bersama Luna dan Yuti dalam hal cuci piring. Tentunya tantangan itu pun langsung dijawab baik oleh Meiko nih. Di sini dia pun berhasil mengalahkan Yuti dan Luna dalam lomba cuci piring. Yaps, kemampuan bersih-bersih dari karakter baru kita yang satu ini sangat baik teman-teman. Dan pada akhirnya Lexia pun langsung menerima keberadaan dari Meiko nih. Begitu juga dengan Luna dan Yuti. Panel cerita pun berpindah ke karakter Iris, Odis dan juga Master Kelinci. Di sini, Odis dan Iris pun langsung membicarakan soal surat yang mereka dapat dari seekor burung besar nih. Ternyata surat itu berasal dari Holy Katana. Dalam surat itu tertulis kalau sang Holy Katana ingin mengadakan festival bela diri yang khusus bagi para Holy saja lagi nih. Ya memang, nyatanya Iris sendiri mendapatkan gelar sebagai Holy terkuat itu karena dia telah memenangkan festival bela diri ini teman-teman. Dan nampaknya si Holy Katana ini ingin merebut gelar Holy terkuat dari Iris. Makanya dia mengirimkan surat kepada para Holy untuk mengadakan festival bela diri lagi. Di sini Master Kelinci pun sempat berkata kalau memang festival ini adalah festival yang sangat konyol. Kenapa mereka itu harus bertarung satu sama lain? Lagi pula mereka sebagai Holy juga harus segera membasmi evil beast yang masih berkeliaran di sini. Tapi kenapa mereka itu malah mengadakan festival gitu? Namun nih, Iris pun berkata kalau hal itu nggak apa-apa. Karena memang kan Raja Evil juga udah dikalahkan sama Yuya. Jadi sesekali mereka juga harus bersantai dan mengadakan festival ini lagi. Lagi pula Iris juga sudah membunuh sebagian besar dari evil beast yang berkeliaran di kerajaan regal dan yang lainnya. Maka dari itu, mereka masih bisa tenang untuk sekarang. Iris juga nampaknya ingin sesekali menguji kemampuannya setelah latihan keras juga kekuatan baru yang ia dapat dari alam dewa.
Di sini Master Kelinci dan Odis pun tidak bisa membantah perkataan dari Iris lagi, karena memang mereka juga ingin menguji kemampuan mereka. Jadi karena itulah diputuskan nih, kalau mereka bertiga akan mengikuti festival yang diadakan sama Holy Katana. Panel cerita pun berpindah ke Karta Yuya. Saat pulang sekolah, Yuya pun langsung didatengin nih sama Kitaraku. Nah di sini dengan muka yang sangat gembira, Kitaraku pun langsung ngomong kepada Yuya kalau dia itu udah mempersiapkan panggung untuk Yuya dan para idol sekolah yang tampil nanti. Dan mereka juga udah mendapatkan kerjasama dari Star Production dengan persiapan panggung ini. Tentu Yuya pun sangat terkejut dengan hal itu. Dia juga tidak menyangka kalau Kitaraku bisa mendapatkan sponsor dari agensinya Miyu dengan gampang lagi gitu. Dia nggak tahu kalau sebenarnya Kitaraku itu udah menjual dirinya sebagai jaminan kerjasama dengan Star Production. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk Isekai The Chat-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.